Rafael Alun dan istri menangis agar tak ditahan KPK. Style istri saya ini kalau kita lihat di media sosial, yang tampil di media sosial itu adalah ketika dia berkunjung ke butik Dior. Dia foto-foto itu ngambil di Dior, dia numpang foto di situ. Memang ada yang dia beli, tapi tidak semuanya asli. Lainnya dia membeli yang KW. Karena itu, kenapa gunakan gratifikasi? Gratifikasi pasal 12B huruf besar itu, ya kalau dia punya kekayaan lebih dari 10 juta, maka kewajiban dia untuk membuktikan asal-usulnya. Makanya katakanlah sekarang yang sudah ada yang barang bukti yang ada tuh 51M yang dilaporkan 37 yang ketahuan, ya belum yang nggak ketahuan ya, dan berapa aset-aset lainnya, ya harus buktikan dari mana asal-usulnya. Jadi dari hulu ketika uang ini sudah dikumpul oleh pihak Rafael dan komplotannya melalui modus salah satu konsultan itu berproses sampai ke hilir, itu kurang lebih disitulah jumlah 25-an para selebriti atau pekerja seni yang terkontaminasi dengan kondisi uang-uang yang dikumpulkan oleh kelompok geng ini. Bukannya jujur dan kooperatif menjalani pemeriksaan penyidik, ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan istrinya, Ernie Meike Torondek malah menangis menarik simpati publik. Tangisan itu diduga sebagai modus keduanya untuk tak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tangisan itu juga merupakan gaya lama para koruptor dalam mengaburkan perhatian penyidik dalam proses pemeriksaan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, belum tentu tersangka yang mengumbar kesedihan mau terus terang terkait kasus korupsi yang menjeratnya saat diperiksa penyidik. Biasanya kalau sudah nangis gitu, pikiran kita kan, wah ini orang mikirin keluarga, pasti mau ngomong jujur biar hukuman ringan, bongkar kasus korupsinya, siapa saja pelakunya. Modusnya ternyata nggak juga, kata Yudi. Malah bilang saya nggak korupsi, dijebak banyak orang, nggak suka karir saya dan lain-lain, sambung Yudi. Sebelum ditahan, Rafael dan istrinya sempat melakukan wawancara bersama sejumlah media massa. Saat itu mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu dan istrinya menangis menceritakan kondisi kehidupan mereka setelah terjerat kasus gratifikasi itu. Menurut Yudi, taktik buat mencari simpati yang dilakukan oleh para tersangka korupsi hanya untuk menunda pemeriksaan. Akan tetapi menurut pengalaman Yudi, penyidik tak bakal mudah luluh dengan sikap para tersangka korupsi itu. Sebelumnya diberitakan Rafael diduga mendapatkan uang diduga gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan jasa konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Caranya adalah Rafael menggunakan kewenangannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil sejak 2005 untuk mengarahkan wajib pajak bermasalah buat menjadi klien PT AME. Diduga melalui perusahaan itu terjadi kong kali kong antara wajib pajak bermasalah dan Rafael. Melalui cara itu Rafael diduga mendapatkan gratifikasi. Istri Rafael, Ernie Meike Torondek pun berpeluang mengikuti jejak sang suami yang saat ini tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi. Sebab selain menjerat Rafael dengan pasal gratifikasi, penyidik KPK juga mengenakan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang kepada sang mantan pejabat pajak itu. Ernie juga pernah dimintai keterangan pada 24 Maret 2023 lalu oleh penyidik KPK. Saat itu kasus dugaan harta tak wajar Rafael masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan terjadinya pencucian uang semakin menguat setelah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan mereka menemukan banyak aset Rafael yang diatasnamakan istrinya. Aset Rafael yang diatasnamakan Ernie termasuk kepemilikan saham pada perusahaan properti di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, proses penyidikan terhadap kasus gratifikasi Rafael masih berlangsung. Dugaan kekayaan tidak wajar Rafael terungkap setelah salah satu anaknya, Mario Dandi Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan David. Kasus harta tak wajar Rafael itu juga merembet kepada terungkapnya dugaan penyimpangan lain di Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Salah satu alasan mengapa mereka memutuskan menahan Rafael adalah khawatir tersangka melarikan diri karena kapasitas dan kemampuannya. Dalam kasus itu, KPK menyita safe deposit box Rafael yang berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah dalam bentuk mata uang euro, dolar AS, dan dolar Singapura. KPK juga menyita puluhan tas bermerek, 29 perhiasan, 1 sepeda, 2 dompet, serta 1 ikat pinggang dan sebuah jam tangan dari hasil penggeledahan
di rumah Rafael di perumahan Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Saat ini Rafael ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Bukannya jujur dan kooperatif menjalani pemeriksaan penyidik, ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo dan istrinya, Ernie Meike Torondek malah menangis menarik simpati publik. Tangisan itu diduga sebagai modus keduanya untuk tak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tangisan itu juga merupakan gaya lama para koruptor dalam mengaburkan perhatian penyidik dalam proses pemeriksaan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, belum tentu tersangka yang mengumbar kesedihan mau terus terang terkait kasus korupsi yang menjeratnya saat diperiksa penyidik. Biasanya kalau sudah nangis gitu pikiran kita kan, wah ini orang mikirin keluarga, pasti mau ngomong jujur biar hukuman ringan, bongkar kasus korupsinya, siapa saja pelakunya, modusnya, ternyata nggak juga, kata Yudi. Malah bilang saya nggak korupsi, dijebak banyak orang, nggak suka karir saya dan lain-lain, sambung Yudi. Sebelum ditahan, Rafael dan istrinya sempat melakukan wawancara bersama sejumlah media massa saat itu mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu dan istrinya menangis menceritakan kondisi kehidupan mereka setelah terjerat kasus gratifikasi itu. Menurut Yudi, taktik buat mencari simpati yang dilakukan oleh para tersangka korupsi hanya untuk menunda pemeriksaan. Akan tetapi menurut pengalaman Yudi, penyidik tak bakal mudah luluh dengan sikap para tersangka korupsi itu. Sebelumnya diberitakan Rafael diduga mendapatkan uang diduga gratifikasi sebesar $90.000 Amerika Serikat melalui perusahaan jasa konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Caranya adalah Rafael menggunakan kewenangannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil sejak 2005 untuk mengarahkan wajib pajak bermasalah buat menjadi klien PT AME. Diduga melalui perusahaan itu terjadi kong-kali-kong antara wajib pajak bermasalah dan Rafael. Melalui cara itu Rafael diduga mendapatkan gratifikasi. Istri Rafael, Ernie Meike Torondek pun berpeluang mengikuti jejak sang suami yang saat ini tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan gratifikasi. Sebab selain menjerat Rafael dengan pasal gratifikasi, penyidik KPK juga mengenakan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang kepada sang mantan pejabat pajak itu. Ernie juga pernah dimintai keterangan pada 24 Maret 2023 lalu oleh penyidik KPK. Saat itu kasus dugaan harta tak wajar Rafael masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan terjadinya pencucian uang semakin menguat setelah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan mereka menemukan banyak aset Rafael yang diatasnamakan istrinya. Aset Rafael yang diatasnamakan Ernie termasuk kepemilikan saham pada perusahaan properti di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, proses penyidikan